Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru-guru hebat yang luar biasa yang masih stay di ruang virtual hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, pada kegiatan hari ini di sesi 4, sesi terakhir dari kelompok kami, dari kelompok Budian Permanawati, Bu Huria dan juga saya Iwartini. Nah, pada hari ini saya sebagai host Iwartini tentunya akan mengatur ruang virtual hari ini dan moderator hari ini akan dibawakan oleh Ibu Horiah Khalida dari SDN 230 Margahayu Raya. Kepada Ibu Horiah Khalida, mangga dipersilahkan. Terima kasih Ibu host kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu guru hebat yang sudah hadir di acara kami sampai akhir ini. Nah, sebelum kita ke materi lesson future in quizzes, saya akan memperkenalkan presenter kali ini yaitu dengan nama Ibu Dian. Ya, dia lahirnya di Sumedang. Nah, ini bulannya sama dengan saya, tanggalnya beda. 15 Januari 1987 dengan alamat Anggrek, Sumedang, Jawa Barat. Tempat tugas adalah SDN Panyikiran 2, Kecamatan Sumedang Utara. Baik. Nah, materi yang akan dibahas adalah mengenai quizzes. Nah, tapi bukan quizzes yang biasa, yaitu sebagai quiz interaktif, tapi quizzes ini fitur baru, yaitu lesson atau pelajaran. Nah, mungkin silakan saya untuk memperefektifkan waktu, saya persilakan Bu Dian untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya clear kan ya? Ya, mohon maaf giliran saya ternyata malah ada trouble. Mungkin HP-nya udah panas gitu. Betul sekali seperti yang diungkapkan oleh Ibu Moderator, seperti yang sudah kita lakukan mungkin dari awal pandemi ya, kita mencoba bagaimana caranya supaya ulangan bisa dilakukan secara daring gitu, yaitu salah satunya menggunakan quizzes. Nah, beberapa bulan ke belakang saya melihat di quizzes ini ada fitur lesson gitu, fitur pelajaran. Saya juga belum paham gitu bagaimana fitur lesson ini, tapi saya baru mencoba kemarin-kemarin gitu. Ternyata di dalam quizzes ini, dalam fitur lesson ini, kita bisa memaparkan materi sekaligus memberikan soal kuisnya langsung di sana gitu. Mohon izin saya saya nggak bisa share screen ya dari sini, dari HP. Share screen-nya Ibu dari bisa, laptop Bu? aja. Langsung. Tapi mati. Share screen-nya dari laptop aja. Jadi dari iya, HP mah fokus suara. Iya benar. Ini HP-nya buat share screen-nya mati di saya. Oh, aduh gimana ya? Ini berbagi layarnya dinonaktifkan. Oh iya, mungkin Bu Huri. Ya, Bu ya? Oh iya. Baik, sudah Bu. Nah, ya ada. Izin dulu ya, saya cari share screen-nya. Sudah ada? Belum ya? Loading, Bu. Ya, Loading, masuk. Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk ya? Ya. Lesson feature in quizzes. Jadi fitur lesson atau pelajaran di dalam quizzes gitu. Sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai fitur aplikasi quizzes itu. Saya ambil dari web quizzesnya sendiri. Quizzes, apa itu quizzes ya? Mungkin kita sudah tahu ya, quizzes ini alat belajar mandiri yang dapat membantu siswa melalui kita bisa memberikan soal berupa game gitu. Quizzes ini bisa kita berikan mulai dari anak TK hingga kepada perguruan tinggi gitu.
Kemudian apa saja fitur-fitur menarik di dalam kuisis? Nah, kecepatan siswa. Jadi di sini tergantung siswa itu bagaimana caranya mereka mengisi soal itu secepat mungkin. Kemudian BYOD, bring your own device. Jadi maksudnya mereka dapat menggunakannya di dalam device mereka masing-masing, baik itu menggunakan laptop, menggunakan tablet, menggunakan handphone gitu. Kemudian jutaan kuis publik. Di kuisis itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat kuis kalau misalnya kita sedang kepepet gitu di sana, atau misalnya kita juga hanya ingin mencoba gitu materi-materi yang sudah ada di sana, kita tinggal search saja. Kemudian juga ada laporannya seperti halnya tadi yang Ibu Ii jelaskan, di kuisis ini setelah dilaksanakan kita bisa mengambil laporan dalam bentuk Excel yang bisa kita download. Kemudian, nah di sini memulai menggunakan kuis. Ketika kita masuk, apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun, seperti biasa, nanti akan diminta untuk sign up terlebih dahulu. Setelah sign up, yang lebih mudah itu adalah menggunakan akun Google, karena nanti kalau kita sign up menggunakan akun Google, maka akunnya itu akan langsung terverifikasi. Berbeda jika kita menggunakan akun emailnya itu Yahoo misalkan, tapi prosesnya itu lebih lama dibandingkan jika kita menggunakan alamat email Google gitu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah memasuki kuisis itu. Di sini di sebelah kiri, ini di sini adalah nama kita, ini profil kita bisa kita gunakan. Nah, dibuat ini dan di dalam buat ini kita bisa membuat kuis baru ataupun yang tadi, fitur lesson yang tadi. Kemudian ini ada cari. Cari ini adalah untuk kita mencari kuis ataupun pelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Oh ya, kuisis ini juga tersedia 2 fitur, yaitu yang pertama untuk guru dan juga ada untuk mode siswa. 2 mode, ada mode guru, ada mode siswa. Di sini ada kuisku. Kuisku ini adalah kuis-kuis yang sudah kita buat, baik itu berupa kuis game ataupun kuis yang lesson tadi. Kemudian ini untuk melihat hasil dan kelas. Kelas di sini apabila kita menggabungkan kuisis ini dengan Google Classroom yang kita miliki. Kemudian di sini ada pengaturan, meme, koleksi, dan sebagainya. Nah, apakah setiap siswa harus memiliki perangkat? Benar sekali, karena kuisis ini berbasis online, maka setiap siswa harus memiliki perangkat tersendiri. Tapi perangkat apa saja yang bisa digunakan begitu? Bebas, baik itu laptop, tablet, maupun handphone. Kemudian berapa banyak orang yang bisa bermain kuis pada saat yang bersamaan? Untuk sesi yang gratis ini, kuisis bisa dilaksanakan oleh 500 orang secara bersamaan. Nah, mungkin kurang tahu kalau misalnya versi yang berbayar gitu. Tapi di kuisis antara versi yang berbayar dengan versi yang gratis itu tidak terlalu banyak perbedaan. Hanya mungkin nanti ada beberapa fitur-fitur yang tidak bisa digunakan, seperti halnya kalau di dalam fitur lesson ini, di sana disediakan bahwa kita bisa menginput audio ataupun video. Nah, karena kita menggunakan fitur yang gratisan, maka kita tidak bisa, hanya bisa menginput gambar saja. Nah, itu saja mungkin kekurangannya. Kemudian, apakah kuisis gratis? Iya, seperti yang tadi saya sebutkan, kuisis ini bisa kita gunakan secara gratis. Dan tidak terbatas seperti tadi misalnya Wordwall. Kan kalau Wordwall tadi terbatas hanya sampai 4 pertanyaan, kalau kuisis tidak. Kita bisa membuat sebanyak-banyaknya soal di dalam kuisis ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin memulai fitur lesson yang terbaru ini dari kuisis? Kita tinggal klik saja di sini, dibuat. Kalau mungkin versi Bapak dan Ibu dalam bahasa Inggris, di sini akan tertulis create. Jika kita klik, nanti ada pilihan kuis ataupun lesson, ataupun pelajaran. Nah, setelah masuk, kita langsung diminta untuk memasukkan judul lessonnya. Misalnya kita sekarang akan menjelaskan tentang apa, misalnya tema 7, subtema 1 misalnya. Kemudian di sini klik mata pelajaran apa saja yang terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Klik selanjutnya.
Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini. Ini cara kerjanya menurut saya hampir sama saja seperti PowerPoint, juga seperti Powtoon gitu. Tapi kalau Powtoon kan di sana ada animasi-animasi, kalau di sini tidak. Di sini ini adalah slide. Nanti jumlah slide yang akan kita tambahkan akan bertambah di sini. Kemudian ini halaman yang akan sudah kita buat. Nah, kalau kita ingin mengeditnya, itu letaknya di sebelah sini, di sebelah kanan. Jadi kita tidak mengeditnya seperti kalau PowerPoint kan kita mengeditnya langsung di tengah di sini. Kalau di Quizzes ini kita mengeditnya di sebelah kanan. Ini untuk gambarnya, Quizzes sudah menyediakan. Jadi di sini ada 7 gambar. Tapi kalau misalnya kita ingin menginput gambar sesuai dengan keinginan kita, kita juga bisa upload image. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di sini ada juga input audio dan video gitu. Hanya untuk versi gratis itu tidak bisa, karena itu hanya tersedia untuk versi yang super gitu, berbayar. Kemudian, nah ini jika kita sudah selesai membuatnya, nanti akhirnya sama saja seperti kita akan share kuis gitu. Di sini ada mulai pelajaran secara langsung, ada memberikan sebagai pekerjaan rumah. Apa bedanya antara memulai pekerjaan secara langsung, nanti tampilannya seperti ini kalau memulai pekerjaan secara langsung, kalau memberikan pekerjaan rumah seperti ini. Bedanya kalau di dalam lesson ini, kalau memulai pekerjaan secara langsung, yang ini, jadi nanti yang mengklik slide-nya itu guru. Jadi guru itu menunggu semua siswa sampai sudah membaca setiap slide gitu. Saya sudah mencoba, jadi kalau misalnya untuk mode mulai pelajaran langsung ini, siswa tidak bisa mengklik slide sendiri. Jadi tidak bisa melanjutkan atau mundur ke belakang secara sendiri. Jadi siswa itu hanya menunggu guru setelah selesai mengklik slide-nya. Jadi ini kalau menurut saya lebih enaknya kalau guru akan memberikan juga pelajaran secara langsung, memaparkan materi secara langsung. Tapi kalau misalnya guru sudah menginput, kita sudah menginput materinya secara lengkap di sana, memberikan pekerjaan rumah di itu saja sudah bisa gitu. Jadi kalau misalnya memberikan pekerjaan rumah di sana, siswa bisa menggeser-geser slide, bisa lanjut, bisa mundur gitu. Kemudian apa bedanya antara fitur kuis dengan fitur lesson? Kalau di dalam kuis kan siswa hanya mengisi soal gitu. Hanya mengisi soal, lanjut sampai selesai. Nah, kalau di fitur lesson ini ada materinya dulu. Ada materinya dulu. Kita jelaskan dulu materinya, misalnya 3 slide. Kemudian slide keempat, 5, 6 kita selipkan menggunakan kuis, misalnya kuisnya mau pilihan ganda, mau checkbox, terserah gitu. Nanti slide selanjutnya lagi, setelah itu kita masukkan materi baru, nanti ada kuis lagi. Nah, di akhir nanti akan dihitung berapakah poin perolehan siswa. Namun untuk soal yang berbentuk esai, karena kan ini pasti setiap siswa jawabannya berbeda-beda, maka ini tidak dinilai di dalam kuisis. Hanya saja sudah dihitung gitu oleh kuisisnya bahwa siswa sudah mengisi. Nanti mungkin tinggal gurunya saja mengevaluasi dari jawaban-jawaban siswanya begitu. Nah, setelah siswa selesai mengisi, nanti kita bisa mengklik di sini di hasil. Ini saya sudah mencoba memberikan kepada siswa, misalnya tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, misalnya seperti ini. Di sini untuk keakuratannya 17%. Kemudian pertanyaannya ada 8 pertanyaan yang saya input di dalam slide-nya itu. Kemudian ini 35. 35 ini bukan berarti siswanya yang ikutnya 35, tapi di sini juga terlihat bahwa ada beberapa siswa yang mencoba berulang. Nah, itu karena di sini saya menggunakan fitur berikan PR gitu. Jadi siswa bisa mencoba beberapa kali sampai siswa mungkin merasa saya nilainya ternyata masih jelek gitu, karena ini bukan ulangan. Jadi saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencoba berulang kali.
berarti kan kalau misalnya nilai mereka jelek, pemahaman materinya kan belum bagus gitu. Jadi saya biarkan mereka mencoba beberapa kali seperti di sini. Makanya di sini ada 35 upaya peserta gitu, padahal peserta yang ikutnya tidak segini gitu. Nah, mungkin sekarang kita mulai praktek saja ya. Kita coba masuk di sini kuisis. Ya, nah di sini jika Bapak dan Ibu belum memiliki akun, berarti sign up terlebih dahulu karena saya sudah punya, jadi kita tinggal login saja. Nah, masuk dengan Gmail. Ya, kita sudah masuk di tampilan awal. Di tampilan awal ini kita bisa mencari di sini jika kita mau membuat kuis tadi, kita bisa cari di sini mau kuis apa yang kita inginkan gitu. Atau karena kita sekarang mau membuat lesson, kita tinggal klik saja di sini buat. Biasa seperti kuis kan ini kuis. Kalau ini pelajaran. Nah, untuk pelajaran ini masih versi beta karena mungkin masih uji coba, masih berlangsung beberapa bulan. Di sini misalnya kita masukkan contoh tema 7, subtema 1, PB 3 misalnya. Materinya pengetahuan alam, ilmu sosial. Sudah misalnya begitu. Selanjutnya. Nah, kan seperti ini. Nah, untuk mengeditnya itu kita tidak bisa mengedit di sini. Karena ini bukan halaman editing. Halaman editingnya itu ada di sana. Jika kita klik di sini, nah ini itu akan bergerak-gerak. Jadi nyuruh kita editnya di sini gitu. Bisa di sini misalnya saya tambahkan nama saya. Begini. Untuk gambarnya saya ingin rubah. Kita upload dari laptop yang sudah saya siapkan. Oke. Dede. Nah, misalnya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa mengimpor slide dari PPT yang sudah kita buat. Jadi kita menghemat waktu gitu. Namun PPT-nya ini harus sudah kita ekspor terlebih dahulu ke dalam bentuk PDF. Baru nanti akan kita impor ke sini atau juga bisa misalnya dalam bentuk gambar gitu. Kalau bentuk gambar berarti per slide. Kalau misalnya dalam bentuk PDF dari PPT yang sudah kita buat, nanti kan bisa seperti ini. Nah, langsung. Saya sudah punya 11 slide. Jadi nanti akan di-convert seperti ini. Kita klik import. Ya, ini saya materinya ambil dari Bupena, tapi ini tidak sinkron ya, covernya cover dari buku siswa yang dari Kemdikbud, nggak apa-apa, kita hanya nyoba saja. Nah, jadi tampilannya nanti langsung slide-nya akan langsung bertambah seperti ini kalau kita import langsung gitu. Sebetulnya saya sudah tersedia PPT yang sudah ada tulisannya, namun
saya sudah mencoba jika kita menginput gambar lengkap dengan tulisannya, nanti ketika siswa menyalakan slide ini, ada fitur di sana ada bacakan secara otomatis gitu. Jadi mesin yang membacakan slide ini secara otomatis. Namun jika gambarnya ini sudah saya isi dengan tulisan, jadi si tulisannya ini tidak bisa bersuara gitu karena itu gambar. Tapi kalau misalnya saya klik dari sini, misalnya di sini ya, saya copy saja biar cepat. Oh, bukan yang ini. Oh, maaf. Aduh. Salah. PB3. Di sini deh. Astagfirullah, bukan ya. Yang ini saya kopikan teksnya yang ini. Waktu saya masih banyak ya, Bu? Masih, Bu. Ya. Tapi saya belum menemukan bagaimana caranya supaya tulisan ini bisa naik ke atas gitu. Ini cuman bisanya ada di bawah saja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya tulisannya kita input di sini, kita edit di sini, nanti ketika siswa mengklik bacakan sendiri akan bisa bersuara gitu si mesinnya. Tapi kalau misalnya tulisannya seperti ini, jadi saya tadi impor PPT-nya itu sudah ada tulisannya di sini, jadi tidak akan ada suara membacakan sendiri. Saya sudah coba begitu. Nah, kita coba begini. Nah, ini untuk pengaturan gambar. Bisa paskan atau isi gambar seperti ini, atau meregang seperti ini. Kita ambil enaknya saja seperti apa. Nah, ini yang di atas ini kan gambar. Ini kita sedang menginput gambar. Kemudian di sini ada audio. Nah, di sini ada tulisan tingkatkan ke super, berarti saya tidak bisa menggunakan fitur ini karena ini adalah harus berbayar. Video juga sama. Untuk video ini kita sebetulnya bisa menginput dari YouTube karena saya tidak berbayar gitu. Jadi saya tidak bisa. Kalau kita klik di sini, kita akan diarahkan untuk membayar gitu. Jadi $2 per bulan gitu. Jadi kalau per tahun itu $24 gitu. Tapi ini tidak menghilangkan esensi bahwa kita dapat memberikan materi pelajaran yang baik gitu untuk siswa. Dengan begini pun menurut saya sudah cukup. Nah, kita lanjutkan slide 2. Di sini saya kosongkan. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi seperti kata saya mau menginputkan soal gitu. Nah, di sini misalnya setelah ini saya tambah slide. Nah, tambah slide ini bisa judul, subjudul, bisa judul dan peluru di sini. Nah, ini tidak bisa ya media tautan, klip audio dan video. Kalau mau soal, kita pilih misalnya di sini isian singkat. Misalnya tadi materinya apa? Saya lupa. Pancasila sila pertama gitu ya. Apakah bunyi Pancasila sila pertama? Misalnya seperti ini, saya ngasal ya soalnya, tidak sesuai dengan materi. Ini jawabannya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada alternatif jawaban, tapi kalau bunyi Pancasila sila pertama kan hanya ini ya, mungkin kalau tidak ini
besar kecil caps lock itu tidak berpengaruh. Jadi saya tidak tambahkan alternatifnya. Nah, ini waktu untuk siswa menjawab pertanyaannya mau berapa lama gitu, 5 detik, sama seperti kuis kalau kita membuat kuis. Saya tentukan 60 detik gitu. Nah, setelah ini, misalnya kita mau menginput beberapa soal, boleh. Kita tinggal dari slide yang ini, tambah slide lagi. Terus misalnya untuk yang selanjutnya, kita mau misalnya esai. Kalau esai misalnya, menurut kalian apa sajakah yang termasuk pengamalan Pancasila sila pertama, misalnya seperti itu. Nah, karena ini esai, jadi kita tidak minta untuk menuliskan jawaban. Karena nanti penilaiannya juga akan kita lakukan secara manual begitu. Nah, nanti selanjutnya misalnya di sini ada materinya. Misalnya di sini mengidentifikasi teks pidato gitu. Coba saya inputkan ininya bacaannya. Saya copy biar cepat. Lupa. Sini. Nah, begitu. Kemudian misalnya kita anggap ini sudah selesai. Di akhir saya mau mengisi survei misalnya. Bagaimana perasaan kalian dalam belajar hari ini? Misalnya senang, bosan, pusing, misalnya begitu ya. Misal. Nah, seperti itu. Nah, jika kita sudah selesai mengeditnya, kita tinggal klik di sini terbitkan. Ini kita diminta untuk memilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja. Indonesia, karena saya materinya ini kelas 6, maka saya pilih kelas 6. Nah, who can see this pelajaran, kita set untuk publik agar bisa dibuka oleh semua orang. Publish. Nah, ini sudah selesai editingnya begini. Kita juga bisa melihatnya di sini sebelum kita memberikan kepada siswa, sama halnya seperti kuis gitu. Bisa mengedit juga di sini. Nah, untuk ini mulai pelajaran langsung atau berikan pekerjaan rumah sama juga seperti yang biasa kita lakukan di dalam kuis. Tinggal misalnya kita coba, kalau dicoba ya, saya pilih berikan pekerjaan langsung gitu. Biar Bapak dan Ibu bisa mengklik sendiri. Ini batas pengerjaannya, saya klik pukul 10. Nah, kieunya 12:45 misalnya. Ininya sekarang. Nah, 32 menit mulai dari sekarang misalnya saya. Kemudian di sini saya klik lanjutkan. Iya, nanti tunggu. Nah, dicoba ya, supaya kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Saya share ini di kolom chat. Ibu, ditunggu. Kok hilang ya? Punya saya hilang. Untuk ya, yang laptopnya ya. Aduh, astagfirullahaladzim, kenapa hilang ya? Jaringannya sepertinya, Bu. Harus stabil. Kayaknya. Kalau buka slide harus stabil biasanya. Astagfirullah, saya coba gabung lagi. Baik. Allah, kenapa? Godaannya ya, Bu.
Baik, sambil menunggu. Semangat. Oke, sudah bergabung nih Bu Dian. Sudah ada ya. Sudah ada. Siap. Saya share di kolom chat. Siap. Nah, ini. Coba bisa Siap. diklik tidak? Ya, bisa Bu. Ya, mangga Ibu. Ibu hebat, dicoba. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan tidak Bu Puri? Di Sambil saya tadi chatnya menyobanya, hilang. mencobanya bisa sambil reset screen kan, boleh nggak? Ya, ya, boleh, boleh. Punya Bu Ii, boleh. Muncul? Sudah muncul belum ya? Langsung mulai saja Bu. Mulai. Sudah isi nama. Ada musiknya ya? Coba Ya. yang ada itu enggak? Apa? Gimana Bu? Suarakan otomatis. Enggak ada ya? Belum. Ini masih musik. Dilanjutkan coba Bu Ii. Oh, mungkin tadi saya pengaturannya enggak itu. Musiknya bukan. Sangat menarik penampilan Iya. di bagian percepat di bagian kuisnya mungkin. Nah, silahkan Bu Ii dijawab. Nah, benar. Nah, Seperti itu ya. Seru. Sama ini kalau itu seperti Seru. kuis ya. Nah, ini juga ditampilkan leaderboard. oke. Mungkin saya lupa ya menyalakan. Tuh saya mencoba itu di sebelah kiri itu di sebelah musik itu ada audio agar si slide-nya ini bisa dibacakan otomatis oleh mesin gitu. Mungkin tadi saya lupa menyalakannya, di sini nggak ada ya. Di sini cuman Iya. nyalakan atau matikan musik. Yang Tapi Bu musik Dian, saya udah background. kebayang sih yang itu ya, karena memang teknologi itu udah mulai banyak digunakan ya untuk membaca ya oleh ini, jadi ada suaranya ya. Kalau tidak salah bisa disetting ya, bisa laki-laki atau perempuan ya Bu Dian ya. Nah, benar. Kita bisa memilih itu. Saya juga belum coba-coba banyak sih. Ini hasilnya ya. Udah selesai ya? Ini hasilnya ya. Seru. Iya, nah. Hasilnya begitu, benar 3, salah 0, tidak dijawab 0. Nah, yang tadi juga yang esai juga sudah termasuk benar gitu di sini, karena nanti penilaiannya itu tidak dilihat dari sini, tapi dilihatnya nanti oleh koreksi manual sama guru gitu. Saya stop screen. Bisa kembali lagi ya? Bisa kembali mundur. Karena mungkin waktunya tadi saya setnya masih ada tuh. Kalau sudah selesai, selesai semua gitu. Ya. Karena ini Bu Ii kan ada yang tinjauan. mencoba Bu Ii. Ada tinjauan juga ke bawah ya Bu ya. Iya, seperti halnya kuis gitu. Sudah diisi jawabannya benar atau tidak gitu. Baik. Kalau itu sama halnya seperti kuis yang kita lakukan. Baik. Waktunya 2 menit lagi Bu Dian, silakan mungkin ada. Oh iya. Oh, saya share screen lagi untuk ini ya, untuk memperlihatkan hasilnya. Oh ya, leaderboard ya Bu ya, board. Iya. Quizzes istilahnya report ya Bu ya. Seru sekali Bu. Saya juga senang mainnya. Ini saya loading dulu. Tadi hasilnya punya Bu Ii belum masuk.
Nah, ini ada 3 orang di sini, 3 orang siswa yang menjawab. Semuanya hanya mencoba 1 kali. Nah, kemudian Bu Huri ini tidak selesai gitu, mencoba masuk tapi tidak selesai. Jadi hanya 0% di sini terlihat. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengunduhnya di sini, kita bisa melihat. Di sini saja juga kita bisa melihat. Nah, misalnya nomor 1 itu ada 2 respon yang menjawab. Menjawab benar ada 2 orang gitu. Seperti ini. Sama seperti hanya kalau di kuis, kalau yang ini keseluruhan. Nah, ini question 1 ketepatannya 67%, question 2 67%, question 3 33%. Bagaimana kalau kita mau mengunduhnya ke Excel? Kita tinggal klik saja di sini, maka akan loading seperti ini. Nah, kita bisa menyimpannya di laptop saya, klik cancel saja ya. Atau juga kita bisa mencetak di sini. Mencetaknya mau yang mana? Mau yang ringkasan pertanyaan atau semua laporan peserta. Misalnya saya pilih laporan semua laporan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kalau langsung di print, kita pilih. Kalau mau kita simpan di PDF, tinggal save as PDF. Begitu. Begitu. Mungkin begitu saja. Sampai di sini materinya. Baik, Bu Dian, sangat menarik sekali fitur lesson ini ya. Ternyata bisa dikombinasikan dengan kuis. Jadi kita bisa langsung seperti di tatap muka ya. Kita nerangin, tanya gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Terus lalu tadi yang tidak sempat dicoba adalah ada fitur audio dibacakan mungkin ya Bu ya. Jadi kita audio tidak otomatis. Jadi istilahnya ini bisa mengikuti kecepatan anak belajar, lalu tidak perlu ya anaknya jika ya tidak mau dibaca bisa dibacakan oleh programnya yang sudah disetting di Quizizz ini. Wah, menarik sekali ini. Patut dicoba ini Bu Dian. Baik untuk ibu-ibu hebat, bagaimana ada pertanyaan tentang fitur lesson dalam Quizizz ini? Ya sebentar Bu Huri, saya mau menyapa, ini banyak ibu-ibu dari sekolah saya. Mangga Bu Dian. Terima kasih sudah ikut bergabung, Bu Tina, Bunda yang sudah dari pagi ikut bergabung. Ini juga ada Bu Tina. Ibu Lilis juga, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini rombongan Bu Dian semua ini. Luar biasa. Iya. Keren. Aplaus. Gimana ini? Aduh, ya Allah. Yang aja deh pokoknya. Terima kasih Ibu dari SDN Sumedang Utara ya. Selamat bergabung. Ini silakan jika ingin bertanya mengenai perihal fitur pelajaran pada Quizizz, silakan. Kalau tidak mungkin sama saya Bu ya. Ini sangat menarik, sangat menarik sekali karena mungkin apa ya, belakang ini saya selalu membuatnya adalah video. Kalau ini kan berupa buku ya, jadi sepertinya menarik gitu untuk anak, dan yang terpenting adalah kecepatan anak dalam belajar ini benar-benar sesuai mereka gitu. Kalau di video kadang-kadang kan sulit gitu ya merekanya. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi ke biaya ya Bu ya. Ini kuotanya ini belum termasuk kuota belajar ya Bu ya? Sebenarnya kalau Quizizz atau gimana ya? Atau mungkin ada informasi aja lebih ke sharing aja ya Bu ya? Apakah kuota Quizizz ini sudah termasuk kuota belajar? Terus yang kedua, jika kita share linknya di Classroom, karena kita udah tahu kalau Classroom itu kuota belajar ya, apakah jadi masuknya ke ke Classroom-nya atau kayak bikin tab baru atau link baru lagi ya? Mungkin ada informasi sharingnya Bu? Untuk pulsa, sebetulnya Quizizz ini kalau saya lihat ini termasuk ke dalam kuota belajar harusnya. Untuk Quizizz kita bisa menggunakan kuota belajar gitu. Namun kadang saya juga kurang paham ya. Ada beberapa siswa yang tidak masuk gitu. Bu, saya tidak bisa masuk Quizizz soalnya saya hanya punya kuota chat katanya begitu kan. Sekarang ini masih ada kuota belajar sampai tanggal 12 Februari ya. Nah, tapi seperti kemarin itu, Bu, saya tidak bisa masuk Quizizz karena saya
hanya punya kuota chat gitu. Padahal kalau saya lihat di dalam kuota belajar itu kuisis masuk kan ya di dalam kuota belajar, tapi kurang mengerti juga itu mengapa ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai Google Classroom, karena saya belum mencoba gitu. Tapi kalau kuisis dengan Google Classroom saya rasa jadi nanti kita bisa mengoperasikannya dari classroom-nya itu gitu. Jadi nanti hasilnya pun akan kita bisa lihat di dalam Google Classroom-nya itu. Begitu. Terima kasih, informasinya sangat menambah wawasan saya sekali. Baik lagi saya bertanya kepada peserta, mungkin ada pertanyaan atau mungkin lebih ke sharing atau berbagi, misalnya saya udah pernah nyobain Quizizz Bu, cuma ada kesulitan begini gitu. Bisa mungkin ya, biar kalau pertanyaan masa bingung sharing boleh Ibu. Silakan. Ini Ibu presensi sudah ada ya? akan kembali, silakan mengisi presensi di kolom chat. Bu Ii mungkin ada pertanyaan? Sangat Udah seru pernah sekali. mencoba? Barusan saya coba seru, apalagi kalau anak-anak mungkin ya seneng Iya. banget pas udah baca pemaparan materinya langsung ada soal gitu. Ya. Tapi seru, ada musiknya juga. Kalau saya mau mengingatkan waktu ya, sepertinya sudah 12.25, sepertinya sudah harus kita akhiri. Bagaimana? Ya, baik kalau begitu. Baik lagi, saya kembalikan ke Bu Dian, mungkin ada apa ya penutupnya, mungkin semangga Bu Dian. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf. Dari pagi ini tidak ada trouble sama sekali, tapi giliran saya memaparkan materi malah ada trouble. Mungkin saya hanya seorang guru yang sedang belajar gitu ya, bagaimana caranya agar saya bisa membelajarkan siswa gitu. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini itu saya ingin menambah ilmu gitu. Bagaimana caranya membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster, bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon, bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan Quizizz gitu. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan ulangan di Google Form, bagaimana kita melakukan ulangan di Quizizz gitu. Itu adalah salah satu upaya, salah banyak dari upaya saya agar bagaimana sih caranya siswa saya tidak merasa bosan, karena yang saya rasakan siswa-siswa saya itu sekarang sudah mulai bosan, jenuh mungkin karena sudah hampir 1 tahunnya. Jadi kadang-kadang mereka juga tidak mengumpulkan tugas gitu, atau misalnya biasanya mengumpulkan tugas pagi-pagi, sekarang agak siangan gitu, seperti itu. Mungkin ini hanya sebatas sharing pengalaman saya gitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih baik, boleh sharing dengan saya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpulkan bahwa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik, ini Ibu standby. Baik, baik, saya simpulkan dulu untuk kegiatan hari ini bahwa para guru hebat akan berusaha untuk terus belajar, mengusahakan agar anak-anak tetap belajar walaupun dari rumah. Dengan cara seperti ini kita berbagi, kita saring, kita bercerita tentang suka duka seperti itu. Mungkin dengan pembelajaran tadi dari awal ada aplikasi Educandy, Wordwall, dan tadi sekarang ditutup dengan lesson dari Quizizz. Semoga ini akan menambah wawasan kami, menambah semangat kami untuk memberi pembelajaran pada peserta didik tentunya. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada host, semangga Ibu Ii. Iya, terima kasih Ibu presenter kita, Ibu Dian Permanawati, yang sudah menjelaskan dengan begitu sangat jelasnya dan
luar biasa, keren, menarik. Dan terima kasih juga kepada moderator kita yaitu Ibu Huria Halida yang sudah membantu acara hari ini. Alhamdulillah acara dari sesi ke-1 sampai sesi ke-4 dari kelompok kami hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi guru-guru hebat dari sekolah-sekolah. Ini dari ada rekan-rekan dari Ibu Huriah dan juga Ibu Dian ya yang hadir hari ini. Ada Ibu Kepala Sekolahnya juga. Dari SDN Panyingkiran 2, hebat, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas supportnya kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kesalahan maupun kekeliruan terhadap kegiatan hari ini. Luar biasa sekali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kegiatan hari ini telah selesai. Saya sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, aduh terima kasih Ibu Lia. Mangga Ibu Fitri